Halo sahabat Sutiono, kembali lagi dengan podcast kesehatan RSUD Dr. Sutiono Blora, dan kami kembali hadir untuk menyajikan informasi kesehatan yang menarik, informatif, tentu saja bermanfaat untuk sahabat Sutiono semua. Dan perkenalkan, nama saya Dr. Trisna. Hari ini saya akan menjadi host untuk acara podcast kesehatan pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, salah satu penyakit yang mungkin sering kita jumpai di sekitar kita, dan itu adalah penyakit katarak. Nah, apa itu penyakit katarak? Hari ini sudah bergabung dengan kita seorang narasumber yang tentu saja berkompeten dalam bidang tersebut, dalam bidang penyakit mata. Selamat datang Dr. Intan Juliana, spesialis mata. Ya, terima kasih dokter. Selamat siang sahabat Sutiono semuanya. Saya Dr. Intan, spesialis mata di Rumah Sakit Dr. Sutiono Blora. Oke dokter, sahabat Sutiono semuanya, hari ini kita akan bahas salah satu penyakit yang sering terjadi pada organ mata ini, yang mungkin ada juga di antara sahabat-sahabat Sutiono yang mengalaminya atau mungkin keluarga yang mengalaminya, yaitu tentang penyakit katarak. Nah, apa itu penyakit katarak? Kita akan gali lebih lanjut, dan kita akan bertanya-tanya dengan Dokter Intan. Bersedia nggak dok? Iya, boleh. Oke, yang pertama dulu dokter, mungkin dari dasarnya dulu ya. Nah, penyakit katarak itu apa sih dok sebenarnya? Jadi penyakit katarak itu adalah penyakit kekeruhan pada lensa mata yang seharusnya jernih. Jadi lensa di dalam bola mata itu ternyata keruh. Itu penyakit katarak itu. Jadi kayak ibaratnya kayak bola kaca, tapi dia nggak jernih lagi gitu ya dok ya? Iya, betul. Kacanya itu udah keruh dia. Wah, udah keruh ya. Terus kira-kira gejalanya kayak gimana dok? Yang dialami pasien tuh apa sih yang dirasakan ketika mengalami penyakit katarak itu? Iya, jadi kalau gejala katarak itu pertama pasien merasa seperti melihat kabut, melihat asap. Dok, pandangannya tertutup kabut, tertutup asap, buram. Nah, itu yang paling sering pasien mengeluhkan buramnya karena ketutup asap. Terus yang kedua itu pasien sering mengeluhkan, dok saya udah gonta-ganti kacamata tapi tetap aja buram nih dok. Lah jelas, karena lensa matanya yang keruh, bukan karena minus atau plusnya. Nah, terus yang ketiga itu pasien mengeluhkan, dok ini saya kalau ada cahaya kok jadi silau, jadi susah melihat, jadi lebih sensitif terhadap cahaya. Terutama kalau yang nyetir pada malam hari itu, dia kalau ngelihat lampu dari lawan arahnya, dok saya tuh ngerasa silau banget dok kalau lihat lampu, jadi susah berkendara malam hari. Itu gejala katarak juga. Jadi nggak sembarang penglihatan yang buram ya dok ya? Enggak. Sembarang buram ya. Kalau penglihatan buram kan bisa mata minus, mata plus, atau mungkin lain mata yang lain dok ya. Kalau katarak tadi kuncinya berkabut ya dok ya? Betul, seperti kayak ada menutupi mungkin gitu ya? Iya betul, seperti ada bayangan yang nutupin awan itu atau asap seperti itu. Kalau siapa saja sih dok yang beresiko bisa terkena katarak ini? Apakah semua orang atau ada kelompok-kelompok tertentu saja yang bisa terkena katarak ini? Betul. Jadi kalau katarak itu ada mayoritas kelompok usia yang sering terkena katarak. Itu kelompok-kelompok yang usia udah lansia. Jadi 50-60 itu sudah terbentuk katarak. Karena katarak sendiri itu adalah proses fisiologis tubuh. Jadi proses penuaan, proses aging. Yang paling sering adalah umur 50-60. Tapi bisa nggak sih dok sebelum umur 50? Bisa, itu tadi yang kita bilang proses aging. Pada pasien-pasien yang sering terpapar matahari, itu lebih cepat terbentuknya katarak. Terus katarak sendiri juga bisa pada anak baru lahir, namanya katarak kongenital. Itu pada bayi baru lahir tampak putih-putih di mata. Itu katarak pada bayi. Seperti itu. Jadi katarak bisa pada segala umur. Jadi dari bayi baru lahir, orang anak-anak, dewasa sampai orang lanjut usia tuh bisa terkena, tapi terutama pada tadi ya dok ya, pada kelompok usia lanjut ya. Betul, pada kelompok usia lanjut karena terkait proses aging tadi ya. Kecuali kalau pada anak-anak berarti bukan proses aging ya dok ya? Bukan, karena bawaan dari lahir ya. Karena bawaan ya. Ya. Berarti katarak itu bisa menurun dok? Atau gimana? Katarak bukan menurun, apalagi menular, bukan ya. Jadi katarak itu kalau pada bayi, kenapa pada lahir bayi sudah terbentuk katarak? Itu karena proses radang selama kehamilan. Selama kehamilan terjadi proses radang,
timbullah katarak di matanya, atau pembentukan lensa pada saat proses pembentukan janin, pembentukan bayi terganggu, seperti ada faktor obat-obatan, atau misal ibunya waktu lagi hamil sering pernah sakit demam, flu atau apa, atau karena obat-obat yang di luar dari yang diberikan oleh dokter, seperti itu. Jadi penting ya dok ya untuk selalu melakukan pemeriksaan saat kehamilan tuh ya, mencegah Betul. supaya ibu hamil tuh jangan sampai sakit, jangan sampai Betul, terkena betul. infeksi gitu ya, Iya, karena kondisi tersebut bisa mempengaruhi kondisi janinnya iya. ternyata. Mungkin ke ini dulu dok, ke yang paling kelompok yang terutama ternyata tadi ya, orang lanjut usia Mm-mm. gitu. Tadi disebutkan eh, sering terkena sinar matahari itu menjadi faktor risiko juga ya untuk terkena. Itu maksudnya orang-orang yang sering beraktivitas di lingkungan luar atau bagaimana dok? Tidak memakai kacamata hitam saat apa? Bagaimana? Nah, jadi kalau katarak itu kan karena proses penuaan yang dipengaruhi sama faktor lain. Faktor lainnya apa? Faktor lainnya sinar matahari. Paparan sinar matahari itu akan membentuk katarak lebih cepat. Nah, salah satu pencegahannya yang tadi Dokter Tisna udah bilang, pakai kacamata hitam saat di pekerjaan outdoor untuk mencegah sinar masuk ke mata berlebihan. Terus yang kedua bisa pakai topi juga. Gitu. Jadi pokoknya bagaimana cara mengurangi sinar matahari ke mata. Karena sesuatu yang berlebihan itu kan memang tidak baik juga ya. Jangan sampai terkena sinar matahari langsung gitu ya dok Betul, ya. iya. Kalau giling-giling ke pantai ya pakai topi, Iya, pakai kacamata yang hitam. jelas Selain itu. melindungi juga bisa dengan gaya. Nah, iya, biar ganteng dan Gitu cantik. dokter. Oke. Kalau ini dokter, selain itu tadi ada nggak penyakit gitu, bisa nggak penyakit lain yang menyebabkan katarak itu ada nggak? Bisa ada, Nah, tapi itu penyakitnya biasanya penyakit yang dari mata itu sendiri ya, seperti hmm, penyakit radang, seperti uveitis, hmm, itu bisa menyebabkan katarak juga, namanya katarak sekunder atau katarak hmm, komplikata. Diabetes, pada pasien diabetes itu terbentuknya katarak itu lebih cepat karena ada gangguan metabolisme. Metabolismenya juga kan terbentuk di lensa juga. hmm, Nah, itu bisa membentuk katarak lebih cepat. hmm. Terus pasien dengan trauma, dengan mengalami benturan, itu bisa terjadi katarak. Jadi banyak juga yang bisa menyebabkan katarak faktor Ya, lain. banyak faktor itu ya. Salah Ya, satunya tadi menarik, ternyata diabetes mempercepat proses terjadinya betul. katarak itu ya. Jadi Iya, ya salah satu pencegahannya juga berarti kita harus mengendalikan gaya hidup kita supaya betul. nggak terkena Iya, diabetes itu ya. Yang walaupun katarak itu sebenarnya juga ada proses alaminya, proses agingnya itu ya. Tapi dipercepat dengan sistemik kita. Sistemnya kita seperti itu. Nah, kalau obatnya dokter, apa sih kira-kira tahu obat untuk katarak ini apa? Terapi untuk katarak ini apa aja? Ya, jadi kalau sudah terbentuk katarak nih ya, Hmm. itu tidak ada obatnya. Tidak ada obat yang bisa mengobati katarak. Bagaimana dok, saya pengen lihat terang lagi. Iya. Ya kita harus operasi. Kataraknya diambil, kita buang, Hmm. kita ganti lensa tanam. Hmm. Jadi katarak yang buramnya kita buang, kita ganti lensa tanam biar penglihatannya jernih kembali. Jadi diganti ya dok ya? Organ Diganti. lensa itu diganti ya? Betul, Oh. ganti lensa tanam. Dioperasi dong? Ya, tidak ada obat yang bisa untuk Obat tetes apa gitu atau obat Ya. minum itu nggak ada dok ya? untuk nyembuhin tuh tidak ada. Untuk memperlambat proses ada Untuk pencegahan yang ya. tadi Oh ya. ya, pencegahan ya. Iya. Tapi kalau sudah Kalau terlanjur terjadi Betul. katarak, ya satu-satunya terapi adalah untuk mengembalikan penglihatan ya, Iya. untuk mengembalikan penglihatan dengan cara operasi. Kalau untuk prognosisnya dokter, untuk tingkat keberhasilan operasinya gimana dokter? Bisa sembuh total nggak? Kalau untuk penglihatan pada proses penuaan yang alami, itu kemungkinan besar bisa melihat normal kembali. Untuk yang proses penuaan alami ya, selain yang tadi saya sebutkan ada trauma, ada riwayat penyakit infeksi, kencing manis, atau katarak bawaan pada anak, itu bisa melihat lebih kembali seperti normal itu kemungkinan besar sekali banyak. Nanti kalau setelah operasi masih perlu pakai kacamata nggak dok? Nah, lensa tanam itu yang kita tanam itu kan punya ukuran masing-masing. Iya. Nah, kalau yang kita tanamkan cocok, itu tidak usah pakai kacamata. Tapi kadang kita ada selisih, minus setengah, minus 1, perlu pakai kacamata juga. Dan setelah operasi katarak, tetap harus menggunakan kacamata baca untuk membaca jarak dekat. Oh iya. Karena lensanya sudah bukan lensa yang ini ya dok ya, Ya, lensa bukan alami dari ya, Tuhan, alami dari iya. tubuh ya, tapi lensa buatan itu tadi Iya, ya. betul, Oh. betul. Kalau
Ini dokter, semua pasien katarak kalau ditemukan katarak sudah harus langsung dioperasi atau ada nggak syarat-syarat tertentu kapan pasien katarak itu harus dioperasi? eh yang untuk kita sebut pertama katarak fisiologis ya, katarak Iya. yang normal sesuai dengan aging. Itu kalau untuk proses operasi kita bisa langsung operasi selama dia tidak ada kencing manis, tidak ada darah tinggi, itu bisa langsung kita daftarkan operasi. Tuh. Tapi kalau ada penyulit diselesaikan dulu Kalau ada penyulitnya ya dok kencing ya? manis ya kita stabilkan dulu gula Hmm. darahnya. Kalau ada darah tinggi kita stabilkan juga biar pada saat operasi kita bisa lancar gitu. Kalau ini dokter, resiko kalau misalkan pasien dengan katarak ini menolak untuk ditangani, menolak untuk operasi, resikonya apa dok? Kalau Nah, dibiarkan terus-menerus ini apa? betul, betul. Jadi kalau misalnya lensa katarak itu memiliki ukuran yang lebih besar dari seharusnya. Pada suatu titik lensa itu akan mencair Hmm. karena sudah tua banget itu. Ibarat buah udah tua, udah lembek ya. Keluarlah si isi material lensanya itu ke dalam bola mata ke sekitarnya dari lensa. Itu akan menyebabkan radang. Udah radang, dia bisa menyumbat saluran-saluran di sekitar bola mata, bisa terjadi glaukoma juga. Gitu. Glaukoma, apa itu dokter? Glaukoma Jadi itu? glaukoma itu adalah peningkatan tekanan bola mata karena tersumbatnya saluran pembuangan air mata itu. Nah, salah Hmm. satu penyebabnya itu adalah katarak yang terlalu matang itu. Hmm. Karena pencairan material lensanya itu, bahan lensanya yang cair keluar dari kapsul lensanya, Ya. dia menyumbat tuh masuk ke saluran pembuangan air mata, jadi tekanannya tersumbat tinggi terus, dia akan naik bisa jadi Jadi glaukoma. kencang gitu ya dok ya, bola Betul, mananya jadi matanya kencang. kemeng, matanya sakit dok, merah gitu. Belum lagi nggak hanya buram tapi nanti penglihatannya juga akan semakin terganggu ya dok ya. Ya betul, Kalau kalau glaukoma kan. karena glaukoma ditambah dari katarak ditambah menjadi glaukoma, itu penyembuhannya udah sulit lagi Hmm. gitu. Jadi memang sebenarnya tidak boleh dibiarkan ya dok ya, Betul, dibiarkan betul. untuk terus berproses. Kalau memang sudah ada gejala katarak ya harus ditangani, Diperiksakan. diperiksakan. Kalau memang harus operasi, ya kita operasi. Operasi. Jadi begitu sahabat Sutiono, kalau sudah merasakan gejala-gejala yang tadi sudah disampaikan sama dokter Intan, jangan ragu-ragu buat periksa. Karena di rumah sakit dokter Sutiono ini bisa ya dok ya, untuk Bisa. melakukan terapi tersebut ya. Bisa, bisa. Operasinya kayaknya setiap minggu ada ya operasi ya. Ada tiap minggu kita operasi. Ya, tiap minggu ada operasi. Di Rumah Sakit Dr. Sutiono Blora ini sudah menyediakan fasilitas untuk terapi pasien-pasien katarak, yaitu operasi katarak. Operasinya di sini apa ya dok yang dilakukan? Operasi di sini ada yang SICS, yang small Oh. incision, juga ada yang ECCE, incisi lebar. Bedanya apa dok? Beda jenis lukanya ya. Kalau misalnya kataraknya sudah terlalu lebar, sudah terlalu keras, itu kita nggak bisa pakai yang small lagi, kita harus pakai yang lebar. Tapi kalau kataraknya masih yang kecil-kecil, masih yang tipis-tipis, tapi yang nggak tipis banget ya, yang setengah mateng lah gitu, itu bisa pakai SICS. Kalau SICS itu dia satu jahitan, terus untuk pemulihannya lebih cepat juga. Aman ya dok ya? Tapi Aman, untuk jelas teknik-teknik aman. operasi seperti itu aman ya dok? Aman. Oke, kalau ini pertanyaan nih yang mungkin banyak ditanyakan juga, di cover BPJS nggak dok? Oh, jadi sahabat Sutiono jangan ragu, jangan bingung. Di sini di cover oleh BPJS semuanya, gitu. Jadi di sini menerima umum, menerima BPJS, udah lengkap semua di sini. Jadi begitu sahabat Sutiono, jangan ragu kalau sahabat Sutiono sudah merasakan gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan oleh dokter Intan, seperti gangguan penglihatan, mata kabur, tampak seperti tertutup awan atau asap. Nah, jangan ragu-ragu untuk memeriksakan diri. Boleh langsung datang ke Rumah Sakit Dr. Sutiono Blora, atau kalau mau pakai BPJS ya berarti ke puskesmas dulu atau ke dokter keluarga terlebih dahulu. Buat nanti mungkin akan dibuatkan rujukan ke rumah sakit. Oke. Itu dokter, terima kasih buat informasi hari ini. Kita belajar banyak banget tentang penyakit katarak ini dan bagaimana penanganannya. Mungkin boleh diulang sedikit dokter untuk edukasi apa yang bisa kita kerjakan sebagai orang awam untuk supaya kita enggak, untuk mungkin ini ya, karena tadi proses aging ya, proses alami yang mungkin akan dialami oleh semua orang, apa yang bisa kita lakukan untuk memperlambat proses tersebut atau bisa untuk mencegahnya. Ya. Gitu. Jadi sahabat Sutiono, bagaimana untuk mencegah katarak yang tadi kita udah pelajari bersama ya.
Pertama, kita untuk menghindari paparan sinar matahari langsung, bisa menggunakan kacamata atau menggunakan topi saat ada pekerjaan di luar rumah. Tujuannya untuk menghindari sinaran paparan matahari itu tersebut. Terus, kalau yang sudah mengalami gejala-gejala katarak yang tadi sudah saya sebutkan, jangan ragu, jangan takut untuk memeriksakan matanya ke dokter mata atau ke dokter umum dulu untuk cari rujukan, boleh. Jadi jangan takut untuk memeriksakan mata ke dokter mata, apalagi yang sudah memiliki gejala-gejala seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Ya. Terima kasih Dokter Intan untuk informasinya pada hari ini. Jadi sahabat Sutiono, hari ini kita sudah banyak belajar terutama tentang penyakit katarak, dan ingat untuk langsung memeriksakan diri ya jika sudah mengalami gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan. Jangan ragu, jangan memutuskan sendiri kita ini sakit apa, tapi datanglah dan periksalah ke dokter. Kalau ada gangguan mata, gangguan penglihatan, ya datanglah ke dokter mata. Ya, seperti itu. Dan jangan ragu karena di sini di Rumah Sakit Dr. Sutiono sudah terdapat fasilitas yang lengkap untuk menangani pasien-pasien katarak. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan podcast kesehatan Rumah Sakit Dr. Sutiono Blora. Terima kasih untuk Dokter Intan untuk waktunya pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih Dok. Ya. Lain kali kita akan bahas lagi ya Dok ya Oh, tentang boleh. penyakit-penyakit mata yang lain. Ya. Dan untuk sahabat Sutiono semuanya, kita akan kembali lagi dalam podcast-podcast berikutnya. Tentu saja dengan informasi yang menarik dan informatif tentang informasi kesehatan maupun tentang informasi mengenai Rumah Sakit Dr. Sutiono Blora ini. Terima kasih Rumah Sakit Dr. Sutiono Blora, sahabat karib di kala sakit, sahabat dekat di kala sehat. Sampai jumpa.